Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyu Firmansyah dengan NIM 070406230064. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, program studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Nah, kali ini saya mengangkat tema tentang konsep hati menurut Imam Al-Ghazali. Nah, yang di dalamnya ada 4 subtema pembahasan. Yang pertama, 4 unsur hati menurut Imam Al-Ghazali. Nah, yang kedua ada tentara-tentara hati menurut Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga ada jenis-jenis hati menurut Imam Al-Ghazali. Dan yang keempat ada fungsi-fungsi hati menurut Imam Al-Ghazali. Nah, langsung saja, apa sih konsep hati itu menurut Imam Al-Ghazali? Nah, hati berasal dari bahasa Arab yang berarti kolbun, yang bermakna jantung. Nah, hati menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektif tasawuf sendiri yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut Imam Al-Ghazali, hati terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada hati kolbu jasmani dan yang kedua yakni kolbu rohani. Nah, langsung saja yang pertama, kolbu jasmani yaitu bagian dari organ tubuh manusia yang berupa segumpal daging yang berbentuk seperti sebuah buah sanubari atau seperti jantung yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Nah, untuk yang kedua yakni kolbu ruhani, yaitu kolbu yang bersifat latif atau halus, kolbu yang bersifat robbani atau bersifat ketuhanan, dan rohani yang bersifat yang tidak kasat mata, yang berhubungan dengan kolbu jasmani. Nah, kedua bagian tersebut merupakan sebuah esensi dari manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Di dalam ayat tersebut dijelaskan, hati adalah elemen penting yang perlu dibangun dengan cara melihat dan mendengar dan mengambil setiap pelajaran yang dilihat dan didengar. Jika elemen tersebut dibangun, khalifah di muka bumi tidak akan berwujud semestinya, karena manusia hanya akan seperti binatang ternak pada saat itu. Nah, lalu selanjutnya ada 4 unsur hati menurut Imam Al-Ghazali. Nah, yang pertama ada fuad. Nah, fuad ini disebut juga dengan perasaan hati atau hati yang murni. Yang kedua ada sodrun atau dada. Nah, sodrun ini mempunyai fungsi atau mempunyai kemampuan untuk bisa merasakan dan menghayati. Juga memiliki fungsi emosional seperti marah, cinta, benci, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada hawa. Hawa ini bermakna desakan hati atau keinginan keras. Nah, di dalam hawa ini ada ambisi atau hasrat nafsu, kekuasaan, pengaruh, serta keinginan untuk mendunia. Lalu yang terakhir nafas. Nafas sering diartikan sebagai jiwa, tetapi nafas merupakan keseluruhan
atau totalitas dari diri manusia, di mana di dalam nafas tersebut terhimpun dua kekuatan, yakni kekuatan baik dan buruk. Lanjut ke tentara-tentara hati. Nah, menurut pandangan Imam Al-Ghazali, hati memiliki dua tentara, yakni tentara yang dapat dilihat oleh mata kepala atau panca indera seperti tangan, kaki, serta anggota tubuh lainnya. Sedangkan tentara yang satunya tidak dapat dilihat oleh panca indera selain oleh mata. Nah, lalu selanjutnya yang berkuasa ini adalah hati dan berkedudukan sebagai seorang raja. Sedangkan tentara-tentara yang mengitarinya seperti panca indera, tangan, kaki, dan serta anggota tubuh lainnya hanya sebagai prajurit atau pelayan atau pembantu sang raja, karena hatilah yang mengontrol serta memotorisasi atau menggerakkan aktivitas mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah anggota-anggota tubuh lainnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwasanya hati seharusnya menjadi pemimpin yang harus ditaati, sedangkan nafsu dan anggota tubuh lainnya hanya sebagai pelayan bagi hati, serta menaati perintah dan menjauhi larangannya. Kenapa demikian? Karena ketika yang berkuasa adalah syahwat, maka hati akan berubah menjadi pihak yang diperintah. Lalu ada juga, yakni selanjutnya fungsi hati. Fungsi hati menurut Imam Al-Ghazali ada dua, yakni yang pertama, fungsi hati sebagai pusat spiritual, yaitu untuk mengenal Allah dan memahami kebenarannya. Lalu yang kedua, fungsi hati sebagai pusat emosi, yaitu untuk mengalami perasaan cinta, takut, dan harapan, dan lain sebagainya. Lanjut ke jenis-jenis hati. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, jenis-jenis hati ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama hati yang sehat atau kolbun salim, dan yang kedua yakni hati yang sakit atau kolbun marid. Nah, yang pertama kolbun salim. Kolbun salim atau hati yang sehat ini adalah hati yang bersih dari dosa-dosa maksiat. Lalu yang kedua, hati kolbun marid atau hati yang sakit, yaitu hati yang terkena penyakit spiritual seperti kesombongan dan kebencian.